Itu yang kedua. Yang ketiga, mazhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab was sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama, maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab, itu dunia ijtihad. Dia mentarjih. Dan itu ahli ilmu. Jika kita tidak bermadhab, bermadhab, ya, mau dikemanakan rujukan kitab-kitab madhab yang ada? Kemudian di ulama mereka bermadhab, contoh Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hajar, dan Ibnu Rushd dan Al-Maliki dan lain-lain. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Penjelasannya panjang, tapi saya persingkat saja. Pertama, kitab itu tetap dipakai. Yang kita pakai apanya? Dalil. Asy-Syafi'i mengatakan, para imam semua mengatakan, apabila perkataanku bertentangan dengan dalil, maka tinggalkan perkataanku. Tidak bermadhab bukan berarti meninggalkan ulama. Tidak. Apakah ulama itu bermadhab? Tidak. Kan orang yang menjandarkan. Apakah mereka mengatakan saya Hambali, saya Syafi'i? Lalu kalau ditanya mazhabnya Syafi'i apa? Apa mazhabnya Syafi'i? Apa mazhabnya Abu Hanifah? Coba penanya nak jawab nih. Mazhabnya Syafi'i apa? Mazhabnya Alkitab wa Sunnah. Semua kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Semuanya kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah. Kemudian enggak benar para ulama Syekhul Islam bermadhab. Dari mana ente tahu Syekhul Islam bermadhab? Dari mana? Gitu. Syekhul Islam mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim mengatakan ana Hambali, Ibnu Qayyim yang membahas tentang madhab, menolak madhab. Syekhul Islam menyalahi 4 madhab. Madhabnya apa Syekhul Islam ketika dia menyalahi 4 madhab? Contohnya apa? Talak 3. Seluruh madhab mengatakan kalau seseorang mengatakan saya kepada istrinya, saya talak engkau dengan talak 3, jatuh talak 3. Syekhul Islam bilang enggak, jatuh 1. Menyalahi 4 madhab, bahkan 5, 6, 7 barangkali. Madhabnya apa Syekhul Islam? Madhabnya hadis. Di mana? Di Sahih Muslim. Hadis di Abu Daud. Dia pegang hadis. Pegang kuat hadis. Jadi kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, madhab itu kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Karena dia beristidlal. Mampukah orang awam beristidlal? Nggak mampu. Mampukah orang awam berijtihad? Ini salah kaprah. Mazhab itu artinya kumpulan pendapat ijtihad para ulama. Dan yang bisa masuk ke sana orang awam atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Itu paham. Orang awam mana? Orang awam dalil. Dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab was sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Kalau penanya bukan ahli ilmu, bukan ulama,
maka dia tidak berhak bermadhab. Karena bermasuk ke dunia madhab, itu dunia ijtihad. Dia mentarjih, dan itu ahli ilmu. Dan dia melihat semuanya itu. Bagaimana ijtihad para ulama ketika tidak ada dalil yang tegas. Dan dia bisa melihat, ini ulama ini berijtihad padahal ada dalil, berarti dalil itu tidak sampai kepada ulama itu. Ini salah kaprah. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya madhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab, antum bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Enggak mampu orang awam. Jadi madhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim, bukan orang-orang awam. Karena dia memasuki dunia ijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu madhab ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Apalagi hanya dibatasi 4. Emang ulama hanya 4? Itu. Banyak. Ini madhabnya Bukhari mau dikemanakan? Belum madhabnya Abu Daud, mujtahid mutlaq al-imam. Belum madhabnya al-imam Muslim. Belum yang sebelumnya madhabnya Sufyan al-Thawri. Belum madhabnya Syu'bah, Amirul Mu'minin fil hadis. Belum madhabnya al-imam al-Auza'i. Dan madhab yang lain. Kenapa hanya dibatasi 4? Jahil. Tidak ada madhab dalam Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'assub madhabiyah, kepanatikan terhadap madhab, itu bid'ah di dalam Islam. Tetapi kita melihat seluruh para ulama, kita menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka. Dan mereka masing-masing mempunyai kemampuan sendiri. Contohnya, saya pernah ambil contoh ya. Kalau antum bermadhab dengan madhab Syafi'i, ini kita katakan antum. Padahal antum tidak berhak bermadhab, karena antum orang awam. Bagaimana antum orang awam memasuki dunia mujtahid? Tidak ada. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa bermadhab untuk orang awam.